Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para peserta CPNS yang maju ke tahap pemberkasan. Nah, apa saja pertanyaan ini dan siapa tahu di antara kalian juga ingin menanyakan hal yang sama. Jadi, simak terus videonya sampai habis ya. Tapi kalian jangan lupa untuk tekan subscribe, like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Nah, oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan seputar pemberkasan ini, kalian perlu tahu bahwa setiap instansi itu memiliki kebijakannya sendiri-sendiri dalam pemberkasan CPNS-nya ya. Jadi, kalian harus selalu koordinasi ke panitia seleksi di instansi kalian. Karena kan biasanya untuk pemberkasan ini pasti ada suatu grup, misalnya di WA dibuatkan oleh panitia seleksi yang di dalamnya ada para peserta yang lulus masuk ke pemberkasan. Nah, di situ kalian bisa mendiskusikan masalah-masalah yang kalian alami, terus tanyakan kepada panitia tersebut ya. Karena saya tekankan lagi bahwa tiap instansi itu berbeda-beda kebijakannya. Jadi daripada kalian salah langkah, mending kalian rajin bertanya dan tidak tersesat ya teman-teman. Karena untuk para panitia yang dipilih untuk seleksi CPNS ini semua baik-baik kok. Oke, kita langsung ke pertanyaannya. Jadi untuk pertanyaan ini saya ambil dari suatu instansi di Pemprov ya teman-teman. Jadi tetap kalian koordinasi untuk kesesuaian jawaban di pemberkasan pada Pemprov ini dengan instansi kalian. Nah, yang pertama adalah bagaimana jika sekolah berubah nama? Perlukah ada surat keterangan? Nah, jawabannya untuk sekolah yang berubah nama itu kalian hanya perlu ke sekolah terus meminta SK atau surat keputusan tentang perubahan nama sekolah tersebut. Dan kemudian untuk sekolah ini teman-teman tergantung dari instansi kalian lagi ya, karena ada instansi yang hanya meminta untuk mengupload ijazah pendidikan terakhir sesuai dengan yang digunakan pada saat melamar. Ada pula yang ternyata meminta scanan asli dari ijazah SD, SMP, SMA sampai S1 serta SKHU dan transkrip nilainya. Jadi kalian tetap koordinasi lagi ya ke instansi kalian terkait hal ini. Pertanyaan selanjutnya, terkait nama sekolah ini yang sudah berubah nama yang manakah yang harus diinput di SSCN? Apakah nama sekolah yang baru atau nama sekolah yang lama ketika kita masih sekolah? Nah, jadi teman-teman untuk Pemprov ini mereka meminta untuk menginput nama sekolah yang baru karena itu kita diminta untuk melampirkan juga SK perubahan namanya. Tapi sekali lagi kalian kembali lagi konfirmasikan ke instansi yang kalian daftar ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, akreditasi sekolah yang diinput apakah ketika lulus atau yang terbaru? Nah, jawabannya ini ke instansinya. Tapi kalau untuk Pemprov ini, di mana saya ambil beberapa pertanyaannya itu, mereka mensyaratkan agar peserta menginput akreditasi pada saat peserta tersebut lulus dari sekolah itu. Nah, jadi sama ya, ketika kalian mendaftar CPNS kemarin kan juga tiap instansi itu beda nih. Ada yang instansinya meminta untuk menginput akreditasi pada saat lulus, ada pula yang meminta untuk menginput akreditasi terbaru. Jadi kembali lagi deh ke instansi kalian ya untuk kebijakannya ini. Yang jelas untuk yang Pemprov ini dia meminta untuk menginput akreditasi saat lulus. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika akreditasi yang diminta itu adalah akreditasi saat kita lulus? Padahal saat kita lulus sekolah tersebut belum terakreditasi. Nah, jawabannya ini kalau misalnya saat kalian lulus sedangkan sekolahnya belum terakreditasi, kalian tidak usah mengisi akreditasinya, kalian cukup kasih strip aja di pengisian kolom akreditasi tersebut ya. Karena kan untuk akreditasi sekolah itu sendiri dia baru ada ketika 2005 ke atas. Jadi untuk alumni yang lulus dari 2004 ke bawah itu otomatis memang sekolahnya belum ada akreditasi ya.
Dan masalah akreditasi ini juga sudah dijawab ya oleh BKN lewat Twitternya, di mana ada yang bertanya, "Min, untuk akreditasi SD sampai SMA, jika tidak ada bagaimana Min untuk pengisian di DRH nanti?" Nah, ASN Kini Beda menjawab diisi strip atau garis datar ya teman-teman. Pertanyaan selanjutnya, apakah ganti KK atau KTP bermasalah karena ada perbedaan saat pendaftaran? Jawabannya, kalau terjadi perbedaan data nama kalian, hendaknya itu kalian perbaiki atau ganti saja KK atau KTP tersebut ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika di KTP memiliki nama dengan gelar sedangkan di KK tidak ada gelar? Nah, jawabannya kalau untuk penulisan nama, asal namanya sama, jika perbedaannya hanya pada pemberian gelar itu tidak masalah ya. Selanjutnya, bagaimana untuk pemberian keterangan di SKCK? Nah, untuk Pemprov ini, panitianya itu menjawab, hal ini adalah untuk kelengkapan administrasi CPNS. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah SKCK harus diurus sesuai dengan KTP? Jawabannya ya, SKCK tersebut harus diurus sesuai dengan KTP. Jadi tidak ada ya kebijakan untuk pengurusan SKCK itu di daerah domisili teman-teman walaupun ada pandemi COVID-19 ini. Jadi kalian ketika pulang kampung nih yang berada jauh dari kampungnya untuk mengurus SKCK nanti kalian tetap utamakan untuk menerapkan 3M untuk menekan penyebaran COVID-19 ini ya teman-teman. Pertanyaan selanjutnya, apakah pemeriksaan kesehatan seperti kesehatan jasmani dan rohani serta nafsa harus di rumah sakit yang telah ditetapkan oleh instansi yang bersangkutan? Jawabannya ya, untuk hal ini tetap harus mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan oleh instansi yang kita lamar ya. Kalau misalnya mereka menginginkan agar pemeriksaan kesehatan tersebut dilaksanakan di rumah sakit pemerintah mereka atau provinsi mereka, kita tetap harus mengikutinya walaupun kita berada jauh lintas provinsi dari tempat tersebut. Karena seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya ya, masalah keabsahan berkas. Nah, untuk beberapa instansi itu mereka memang memiliki kebijakan bahwa peserta boleh melakukan pemeriksaan kesehatan itu di rumah sakit pemerintah di daerah domisili mereka. Tapi ada pula instansi yang mengharuskan peserta tersebut melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit pemerintah di daerah instansi tersebut. Dan kemudian untuk jadwal pemeriksaannya pula ada instansi yang biasanya mengatur jadwal untuk peserta mereka, kapan mereka boleh untuk meminta para peserta tersebut ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Ada pula yang random aja, terserah dari pesertanya kapan siap untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika ijazah hilang? Nah, jawabannya bisa memakai jasa pengganti, kemudian dilegalisir dengan surat keterangan dari Dinas Pendidikan. Berikutnya pertanyaannya yaitu bagaimana untuk pengisian data keluarga di DRH jika keluarga tersebut sudah meninggal, misalnya mertua. Nah, jadi kalau untuk pengisian data ini kalian kosongkan saja kalau anggota keluarga tersebut sudah meninggal ya. Nah, ini kebijakan dari Pemprov ini ya teman-teman. Jadi kalau untuk instansi kalian coba diperjelas lagi itu masih perlu diisi atau tidak, karena kan untuk NIK-nya itu otomatis sudah tidak aktif ya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana jika penulisan nama ayah di ijazah berbeda dengan di KK? Jadi contohnya seperti ini, misalnya di ijazah itu MUH Kahar, sedangkan di KK-nya Muhammad Kahar. Oke, jadi untuk Pemprov yang saya ambil daftar pertanyaannya ini, untuk mereka sih nggak masalah ya, selama itu perbedaannya hanya kecil dan singkatan seperti ini, dan itu hanya terjadi pada nama ayah. Kecuali perbedaan atau kesalahan nama tersebut adalah nama peserta. Nah, yang itu yang harus diperbaiki. Hendaknya kakaknya diubah saja ya teman-teman.
kecuali untuk gelar tadi katanya tidak dipermasalahkan. Nah, selanjutnya ada juga nih yang bertanya bagaimana jika pekerjaan di KK itu adalah mahasiswa sedangkan di KTP sudah bekerja. Nah, untuk status pekerjaan yang berbeda ini nggak masalah ya teman-teman. Jadi walaupun di KK pelajar atau mahasiswa dan di KTP sudah bekerja itu tidak berpengaruh sama sekali. Jadi kalian nggak usah mempermasalahkan mengenai status itu ya. Oke, demikian beberapa pertanyaan yang sempat saya dapat ya teman-teman, dan jawabannya ini langsung dari panitia seleksi CPNS dari provinsi. Dan ingat, saya tekankan lagi bahwa beda instansi, beda kebijakan ya teman-teman. Jadi tetap koordinasikan ke panitia seleksi instansi yang kalian lamar. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika kalian masih memiliki beberapa pertanyaan seputar pemberkasan, kalian bisa komen di bawah ya teman-teman. Semoga saya bisa menjawab atau mencarikan jawabannya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Sukses untuk pemberkasannya dan mendapatkan NIP, SKCPNS, hingga SKPNS-nya. Amin. Oke, sekian video untuk hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.